benar-benar mengagetkan. Bagaikan geledek di siang bolong, Profesor Sofyan Effendi menarik pernyataan yang beliau kemukakan kemarin bahwa Joko Widodo bukanlah alumni UGM dan dia tidak memiliki ijazah asli. Sore ini ada sebuah pernyataan yang kita juga masih menduga apa yang sebenarnya terjadi. Saya sebaiknya mengutip saja pernyataan Sofyan Effendi terkait dengan informasi yang tersebar dari live streaming di kanal YouTube Langkah Update dengan judul Mantan Rektor UGM Buka-bukaan Profesor Sofyan Effendi, Rektor 2002-2007, Ijazah Jokowi dan Kampus UGM pada tanggal 16 Juli 2025 tentang ijazah atas nama Bapak Joko Widodo. Saya menyatakan bahwa pernyataan Rektor UGM Profesor Dr. Ova Emilia tertanggal 11 Oktober 2022 memang sesuai dengan bukti-bukti yang tersedia di universitas. Sehubungan dengan itu, saya menarik semua pernyataan saya di dalam video tersebut dan memohon agar wawancara dalam kanal YouTube tersebut ditarik dari peredaran. Saya mohon maaf setulus-tulusnya kepada semua pihak yang saya sebutkan pada wawancara tersebut. Demikian pernyataan saya, dan saya sangat berharap agar wacana tentang ijazah tersebut dapat diakhiri. Terima kasih. Yogyakarta, 17 Juli 2025, yang menyatakan Profesor Dr. Sofyan Effendi, mantan Rektor UGM 2002-2007. Kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi dan apakah apa yang tertulis yang tadi saya sudah bacakan ini adalah benar-benar ditulis oleh Profesor Sofyan Effendi. Mengapa demikian? Karena kalau memang itu ditulis oleh beliau, berarti ada sesuatu. Apakah ada tekanan-tekanan politik? Ataukah ada tekanan-tekanan yang lain? Ya? Dan kalau benar itu juga beliau menyatakan sepenuh hati, bukan mustahil pernyataan tersebut dapat menjatuhkan kredibilitas beliau dan juga nama baik beliau. Mengapa? Karena apa yang dinyatakan oleh Profesor Sofyan Effendi tersebut itu benar-benar berbalik 180 derajat dibandingkan pernyataan beliau kemarin. Nah, di lain pihak, Roy Suryo CS ya, itu sudah menyatakan banyak hal pada hari ini. Pertama, bahwa Rektor Universitas Gadjah Mada, Profesor Dr. Ova Emilia ini sudah dipanggil oleh Presiden Prabowo Subianto untuk kemudian diberi informasi agar menyatakan apa yang sebenarnya terjadi. Selain itu, Roy Suryo juga menyatakan bahwa Ngarso Dalem, si Sultan Hamengkubuwono ke-10, ini juga akan membuat satu pernyataan penting dalam waktu dekat ya. Lagi-lagi masih tentang UGM dan juga ijazah palsu Joko Widodo. Selain itu, sore ini juga ada suatu berita penting juga dari Dr. Tifa dan Roy Suryo mengenai bahwa Betor Suryadi itu memberi informasi kepada Dr. Tifa bahwa dia memiliki video dan juga sudah ada pernyataan dari orang pertama yang membakar pasar Pramuka pada tahun 2024 kemarin ya. Dan yang kedua, orang yang kemudian menyatakan diri bahwa dialah yang mencetak ijazah palsu Jokowi tersebut ya. Ini tentunya ada bisa lihat ya, adanya berhadap-hadapan antara informasi yang dikeluarkan oleh UGM dan informasi yang dikeluarkan oleh Roy Suryo CS ya.
Sebetulnya kita berharap ya, setelah adanya pernyataan dari Profesor Dr. Sofyan Effendi kemarin, ini akan cepat mengakhiri hiruk-pikuk mengenai ijazah asli atau palsu Joko Widodo. Namun, karena Profesor Sofyan Effendi mencabut pernyataannya, ini yang kemudian menambah berlarut-larutnya persoalan ijazah palsu tersebut ya. Mengapa? Karena bisa dibayangkan bahwa persoalan ini tidak akan selesai dalam waktu yang cepat ya. Kecuali apabila Presiden Prabowo Subianto dan juga partai-partai politik yang ada di Indonesia ini kemudian juga menyatakan diri bahwa sebaiknya persoalan ini diselesaikan secara cepat dengan menyatakan atas dasar bukti-bukti yang akurat yang dibuat oleh Roy Suryo CS, dan kemudian juga kita bisa melihat juga, menilai kembali di pengadilan ya. Dan pengadilannya itu jangan ditentukan oleh pengadilan negeri ataupun pengadilan pidana, tapi pengadilan yang terkait dengan persoalan perguruan tinggi ya. Apa yang saya maksudkan di sini adalah pengadilan yang benar-benar orang yang duduk di situ adalah orang-orang universitas yang tahu persis apakah sebuah ijazah itu asli atau palsu. Yang juga tadi saya katakan orang-orang yang mengujinya itu adalah orang-orang yang memiliki reputasi yang sangat baik, tidak tersandera politik oleh siapapun, tidak memiliki kepentingan ekonomi apapun, dan tentunya juga ini bukan terkait dengan persoalan pidana, tapi ini terkait dengan persoalan yang saya namakan persoalan kebenaran, kejujuran. Mengapa? Karena kita tahu mau dikutak-katik dengan cara apapun, mau dianalisis dengan cara apapun, dengan alat yang canggih apapun, mau menggunakan laboratorium forensik di dalam negeri, ataupun ELA di dalam ataupun di luar negeri, sudah pasti ijazah Joko Widodo itu adalah ijazah palsu. Mengapa? Karena apa yang diutarakan oleh Roy Suryo, Dr. Tiva, dan juga Dr. Rismond, ini adalah sebuah analisis keilmuan yang tidak mungkin bisa membohongi kita. Dan juga ini juga menunjukkan bahwa walaupun Joko Widodo itu memiliki kekuasaan politik yang besar, kekuasaan keuangan yang sangat besar, kekuasaan di birokrasi yang juga masih sangat kuat, kekuasaan jaringan yang juga sangat kuat, namun yang namanya ilmu pengetahuan dan teknologi itu tidak bisa bohong. Kita lihat nanti apakah kemudian ada upaya-upaya dari Joko Widodo untuk menyatakan bahwa ijazah dia itu asli. Saya beri contoh ya. Apakah kemudian dia akan berupaya mencari kertas ijazah yang dibuat pada 1985 dan kemudian ijazahnya itu dicetak di atas kertas itu, ada benang kertasnya, ada watermarknya, fotonya juga dicari yang asli, dan sebagainya, dan sebagainya. Namun, lagi-lagi, apakah kemudian orang akan percaya kepada ijazah buatan baru tersebut ya, dibandingkan dengan apa yang dikatakan oleh Roy Suryo, Dr. Tiva, Dr. Rismond, Egy Sujana, dan juga teman-teman yang terus memperjuangkan kejujuran dan kebenaran. Kita melihat ya, kalau memang apa yang dikatakan oleh Profesor Sofyan Effendi itu benar, bahwa apa yang diutarakan oleh Profesor Dr. Ova Emilia mengenai ijazah Jokowi tersebut, ada data-data penunjangnya. Kita juga ingin lihat apakah data-data penunjang tersebut ya itu benar-benar valid. Ya. Mengapa? Saya beri contoh misalnya, apakah benar Joko Widodo itu kuliah di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada selama 5 tahun. Karena ini kalau memang tidak 5 tahun ya 4 tahun. Dan kemudian apakah teman-teman yang satu angkatan dengan Joko Widodo itu benar-benar kenal dengan Joko Widodo dan kemudian benar-benar berani untuk menyatakan diri bahwa mereka benar-benar teman, bukan teman-teman yang dibayar atau teman-teman yang kemudian tidak berani
mengatakan apapun tentang apakah Joko Widodo itu teman satu angkatannya, dan ijazah yang dipegang oleh Joko Widodo itu adalah ijazah palsu. Karena Anda juga tahu bahwa Dr. Tifa, Dr. Roy Suryo, dan juga Dr. Rismond itu sudah memiliki paling sedikit 5 bundel ijazah asli yang diserahkan oleh teman-teman alumni UGM yang asli, ya. Baik itu dalam bentuk ijazahnya maupun lembaran yang disebut dengan nilai akademik yang mereka peroleh. Karena hanya dengan demikianlah kemudian kita bisa membandingkan apa yang disebut dengan IPK, Indeks Prestasi Kumulatif dari Joko Widodo, dan juga Indeks Prestasi Kumulatif dari teman-teman alumni asli UGM pada tahun 1985. Kita juga ingin menantikan apa yang akan diutarakan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Karena beliau adalah pemimpin pemerintahan, pemimpin negara yang membawahi bukan saja Kementerian Pendidikan Tinggi, Science and Technology, tapi juga beliau juga membawahi berbagai kementerian dan juga institusi pemerintahan lainnya. Kalau kemudian beliau juga tidak berani menyatakan ini, tentunya masih ada satu lagi harapan kita, yaitu menanti sabdo dari Kanjeng Sultan Hamengkubuwono ke-10. Karena beliau adalah orang yang sangat dipercaya, adalah orang yang sangat dihormati di Ngayogyakarta Hadiningrat, dan tentunya si Sultan akan menyatakan apa yang benar dan apa yang salah. Kita nantikan saja siapa yang akan benar, apakah Joko Widodo dan juga jajaran Rektor UGM yang masih mempertahankan kebenaran dalam tanda kutip ijazah yang dipegang oleh Joko Widodo, ataukah teman-teman alumni UGM yang terus memperjuangkan kejujuran dan kebenaran apa yang mereka lakukan. Khususnya Dr. Tifa, Dr. Roy Suryo, dan juga Dr. Rismond. Dan tentunya jajaran mereka-mereka yang... Mohon teman-teman di Jogja menjaga Sofyan Effendi karena saya dapat informasi yang valid bahwa dia sedang